Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku tafsir salat. Dan insya Allah kita akan belajar tentang doa iftitah. Bagaimana fikih doa iftitah dan apa saja redaksi doa iftitah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 64. Doa iftitah disebut juga dengan doa istiftah, sehingga boleh pakai istilah pertama atau kedua. Yang secara bahasa artinya adalah doa pembuka. Karena doa ini dibaca setelah takbiratul ihram. Kita perhatikan, kaidahnya adalah doa iftitah atau doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram untuk semua sholat. Sehingga kalau kita sholat tarawih, doa iftitahnya itu apakah dibaca di rokaat pertama saja ataukah beberapa rokaat selanjutnya. Karena kita sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sholat tarawih yang pertama kita membaca doa iftitah. Yang kedua, apakah perlu membaca doa iftitah? Jawabannya, sholat tarawih pertama dengan yang kedua ini sudah dipisah dengan salam. 2 rakaat salam. Lalu kita berdiri lagi mengerjakan 2 rakaat salam. Berdiri lagi mengerjakan 2 rakaat salam. Sehingga masing-masing terpisah antara satu dengan yang lain. Maka sholat tarawih pertama dengan sholat tarawih yang kedua independen, terpisah. Sehingga doa iftitah bisa kita ulang. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam kitab fikih 4 madhab dinyatakan Du'aul iftitahi sunnatun inda thalathatin minal a'immah wa khalafal malikiyah faqalu al-mashhur annahu makruh wa ba'duhum yaqulu bal huwa mandub. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 imam, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Berbeda dengan Malikiyah, mereka mengatakan bahwa yang masyhur dalam mazhab Malikiyah doa iftitah hukumnya makruh. Dan sebagian Malikiyah mengatakan doa iftitah hukumnya dianjurkan. Dan tentu saja pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mengenai anjuran doa iftitah terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah. Nabi SAW ketika selesai takbiratul ihram pada waktu sholat, sakata hunaihatan qabla ay yaqra'a. Beliau terdiam sejenak sebelum beliau membaca. Sehingga makmum tidak dengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Makmum tidak mendengar apa yang dibaca Nabi SAW. Fakultu, kemudian Abu Hurairah bertanya, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini bukan kalimat sumpah ya. Ini disebut oleh para ulama dengan kalimatul fida. Bukan sumpah. Bi abi anta wa ummi. Ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah. Ya Rasulullah, ketika Anda diam antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, Anda membaca apa? Ma taqul, apa yang Anda baca? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir hadis. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW beliau membaca doa iftitah dan
bacaan beliau pelan sehingga tidak didengar oleh sahabat, yang itu membuat sahabat bertanya-tanya apa yang dibaca Nabi SAW sebelum beliau atau setelah takbir, sebelum beliau membaca surat. Dan hadis ini dianjurkan, bacaan doa iftitah ini dianjurkan baik bagi imam maupun makmum dengan dibaca pelan. Demikian pula orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada orang yang bertanya, apakah kita juga perlu membaca doa iftitah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Yang di sana kita melakukan banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir di rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5. Tumo, pitu limo. Gitu ya. Kalau kita perlu membaca doa iftitah, terus di mana doa iftitahnya? Jawabannya, kita juga dianjurkan untuk membaca doa iftitah di sholat ini. Dan doa iftitahnya kita baca setelah takbiratul ihram. Jadi kaidahnya doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Anda bisa baca doa iftitah yang pendek, terus takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Hanya saja untuk sholat jenazah tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah karena dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk banyak mendoakan mayit sehingga sholatnya dibuat ringan, tidak ada ruku, sujud dan tasyahud, tapi fokus mendoakan mayit. Selanjutnya makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Makmum masbuk, bukan makmum ya, bukan makmum biasa, tapi makmum yang masbuk. Untuk makmum masbuk yang ketinggalan tidak perlu membaca doa iftitah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Keterangan ini memberikan kesimpulan jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas karena imam sebentar lagi mau ruku, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena kita punya kaidah, apabila ada benturan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang mana? Yang wajib. Salah satunya di sini. Ketika makmum masbuk bergabung, Allahu Akbar, bergabung dia. Dan dia paham, ini sebentar lagi imam akan ruku. Misalnya sholat duhur atau sholat asar. Maka dalam posisi seperti itu, tidak dianjurkan baca doa iftitah. Sebaiknya baca apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun sholat, sedangkan doa iftitah statusnya sunnah sholat. Doa iftitah hukumnya sunnah. Sementara membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Karena itu selayaknya makmum yang ketinggalan, sementara imam sudah mau ruku, maka sebaiknya makmum tidak perlu membaca iftitah, namun langsung membaca Al-Fatihah. Dikisahkan bahwa Ibnul Jauzi pernah sholat di belakang gurunya, Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau ruku, tetapi Ibnul Jauzi malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, maka gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri memberikan nasihat. Innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qiraati al-Fatihah khalfal imam wa lam yakhtalifu fi anna al-istiftaha sunnatun fashtagil bil wajib wa da' as-sunan. Sesungguhnya ulama beda pendapat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam, bagi makmum. Apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ulama beda pendapat.
Namun mereka sepakat, walam yakhtalifu, tapi mereka tidak beda pendapat, alias mereka sepakat bahwa doa iftitah adalah sunnah. Fashtagil bil wajib wada' sunan. Karena itu lakukanlah dirimu dengan yang wajib, sibukkan dirimu dengan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Sehingga termasuk kekeliruan ketika bergabung, tapi justru ketika makmum masbuk bergabung, justru dia menyibukkan dengan yang sunnah, sementara dia meninggalkan yang wajib. Betul, ada sebagian ulama yang mengatakan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan dalam rangka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, melakukan yang lebih berat insya Allah lebih bagus. Karena kalau Anda membaca Al-Fatihah, nggak ada ulama yang mengatakan meninggalkan yang wajib, tidak. Tapi kalau Anda tidak membaca Fatihah, ada sebagian ulama yang mengatakan kamu meninggalkan yang wajib. Ini jika sholatnya adalah sholat sir. Ya. Kalau sholat jahriyah, kalau sholat jahriyah maka makmum cukup mendengar apa yang dibaca oleh imam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan melihat doa iftitah yang beragam. Ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Setiap muslim dianjurkan untuk menghafal beberapa redaksi dari doa iftitah itu agar bisa dibaca secara bergantian. Misalnya sholat subuh membaca doa iftitah A, sholat zuhur membaca doa iftitah B, nanti sholat asar doa iftitah yang lain, sehingga dia bisa amalkan secara bergantian. Dengan demikian semua sunnah Nabi SAW akan lestari dan terjaga. Dan penjelasan lebih lengkap telah kita bahas di bab sunnah yang beragam. Apa manfaat mengamalkan sunnah yang beragam? Kita ulang ya. Melestarikan sunnah Nabi SAW, mengamalkan praktek-praktek Rasulullah SAW, sehingga kita punya pengalaman. Saya pernah mengamalkan sunnah A, pernah mengamalkan sunnah B, itu pengalaman yang indah. Ya. Pengalaman yang indah bagi seorang hamba karena dia mengikuti nabinya SAW. Yang ketiga, agar tidak ada gerakan otomatis dalam sholat sehingga dia mikir dulu mau milih doa yang mana. Dan itu satu tambahan nilai kekhusyuan dalam sholat. Di kesempatan ini kami akan menyebutkan 6 redaksi doa iftitah. Berikut maknanya. Jadi sistematika yang saya gunakan dalam buku ini adalah pertama menyebutkan teks doa dalam bahasa Arab. Yang kedua ada transliterasi. Ini alat bantu bagi yang nggak bisa baca bahasa Arab. Cuman kalau Anda bisa baca Arab, sebaiknya baca yang Arabnya. Dan transliterasi kadang memang ini harus menyesuaikan ya. Kadang kok beda Pak dengan yang saya baca di buku yang lain. Nggak ada aturan baku untuk transliterasi. Memang ada di beberapa buku ya. Misalnya tok itu pakai TH. Lalu dot, ya, dot itu pakai apa? Pakai DH. Nanti zo saudaranya tok itu pakai ZH. Dan saya berusaha untuk menyesuaikan itu, tapi kadang juga mungkin masih ada yang apa? Terlewatkan dan seterusnya. Makanya sebenarnya ini hanya sebatas alat bantu. Dan yang utama adalah baca Arabnya. Baik. Kemudian setelah itu saya cantumkan artinya. Lalu baru penjelasan sumber doa. Doa ini sumbernya dari mana? Sebagai pertanggungjawaban validitasnya. Yang terakhir adalah tafsirnya. Kenapa perlu kita cantumkan sumbernya untuk mengetahui validitasnya? Ada
buku pesolatan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengetahui buku itu. Buku itu cukup murah, tipis, murah. Dan Masya Allah beredar hampir di banyak tempat. Terbitan ya, model-model terbitan Apollo Surabaya gitu ya. Cuman di situ penulis tidak menyebutkan doa ini referensinya apa. Nggak ada referensi yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, biar kita yakin bahwasanya ini punya landasannya, valid sampai kepada Rasulullah SAW, maka saya sebutkan referensinya. Baik. Doa yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya. Kalau ada alif lamnya enggak ditambahi ya di belakangnya ya. Kalau enggak ada alif lamnya khataya ya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Kalau Anda menemukan redaksi yang lain, misalnya Allahumma naqqini min khatayaya, bisa Anda terima dan tidak jadi masalah. Karena memang dalam beberapa riwayat kadang ada redaksi yang berbeda-beda untuk kalimat al-khataya dengan khatayaya. Allahumma ghsilni al-khataya. Allahumma ghsil al-khataya. Jadi kadang pakai al-khataya, kadang pakai khatayaya. Sehingga kalau Anda menjumpai redaksi yang berbeda, silahkan Anda ambil. Tapi redaksi ini saya ambil dari Sahih Bukhari, ya. Di copy dari aplikasi yang di situ berisi Sahih Bukhari. Baik. Coba kita baca artinya. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini wa baina khatayaya, antara diriku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Masya Allah, timur dan barat gak bakalan mungkin ketemu. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah diriku, minal khataya, dari dosa-dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Dan pakaian yang putih kalau dibersihkan dari kotoran, ketemu kotoran dikit kelihatan. Lalu dibersihkan lagi. Ketemu kotoran lagi dikit kelihatan, kemudian dibersihkan lagi. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku bil ma'i, dengan menggunakan air, wasalji, salju, wal barad, dan air dingin. Nah, selanjutnya kita akan lihat sumber doa. Doa ini nanti kita akan lihat tafsirnya ya. Di sini saya belum menafsirkan. Kenapa kok mencucinya pakai air dingin, pakai salju, pakai air? Padahal mencuci yang kotorannya itu berat, biasanya pakai apa? Air panas. Bukan pakai obeng ya. Pakai air panas ya. Mencuci kok kotorannya itu kotoran yang susah, itu biasanya cara nyucinya menggunakan air panas. Tapi kenapa kok di sini pakai air dingin? Insya Allah nanti kita bahas ya. Kemudian kita baca tafsir doa. Sistematika yang saya gunakan dalam tafsir doa adalah cuplikan kalimat, kemudian arti, lalu penjelasan ulama kalau ada, dan kalau tidak ada adalah penjelasan tafsirnya. Tafsirnya insya Allah tidak panjang-panjang karena kita melakukan renungan itu kan waktunya pendek. Saat kita melakukan renungan sholat, kita waktunya pendek. Maka tafsirnya tidak panjang.
Kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. As-San'ani menjelaskan dua makna untuk kalimat ini. Yang pertama adalah jauhkanlah aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan azab dosa-dosaku. Makna yang kedua adalah halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau tidak mendekatinya. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Sehingga kita bisa memahami bahwa penjelasan As-San'ani makna Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ada dua. Pertama, jauhkan aku dari sebab azab. Yang kedua adalah jauhkan aku dari azab. Sebab azab adalah dosa. Dan azab sebabnya, sebab azab adalah dosa. Sehingga jauhkan aku dari dosa-dosaku. Dalam arti, hindarkan aku dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah jauhkan aku dari akibat dosaku. Jika aku sudah melakukan perbuatan dosa, jauhkan aku darinya agar aku tidak dihukum. Disebabkan karena dosa-dosaku. Masya Allah ya. Kita kalau paham seperti ini lalu kita ingat saat sholat. Maka dalam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kita renungkan, mengingat dosaku banyak. Jauhkanlah aku dari potensi hukuman disebabkan karena dosaku. Kata As-San'ani, ay ba'id baini wa baina jazaiha wa yahtamilu halun baini wa baina mawaqi'ati dzunub bi altafika hatta la uqarribuha. Maksudnya adalah jauhkan antara diriku dengan balasan akan dosaku. Bisa juga dimaknai halangi. Halli baini, halangi antara diriku wa baina muwaqa'ati dzunub, dan antara terjerumus ke dalam dosa. Bi altafika, dengan kelembutanmu ya Allah, hatta la uqarribuha, sehingga aku tidak mendekatinya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara diriku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur dan barat selamanya tidak akan pernah bertemu. Sehingga kita meminta dijauhkan dari dosa sepanjang hidup kita yang sama sekali tidak akan bertemu. Masya Allah. Dosa itu beraneka ragam atau satu ragam? Beraneka ragam. Maka kita melakukan dosa ragam satu. Lalu kita minta kepada Allah, jauhkan aku dari hukumannya. Dan jauhkan aku jangan sampai aku terjerumus lagi ke dalamnya. Mungkin kita punya pengalaman dosa ragam dua. Jauhkan aku ya Allah dari hukumannya. Dan jauhkanlah diriku agar tidak terjerumus ke dalam dosa ini lagi. Lalu kita melakukan dosa ragam 3, dosa ragam 4, beraneka ragam. Namun ketika itu sering kita baca, kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, agar kita tidak dihukum oleh Allah. As-San'ani mengatakan, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ay la yabqa laha ittisalun bi kama la yattasilul masyriq wal maghrib. Maksudnya adalah dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tidak meninggalkan peluang bertemu, sebagaimana timur dan barat tidak mungkin bertemu. Allahumma nakkini minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa. Kata nakkini artinya adalah memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Naqqa yunaqi artinya adalah memisahkan dari antara yang baik dari yang buruk. Sehingga terpisah antara kita dengan dosa kita tanpa mengurangi kebaikan kita. Masya Allah. Kita ulang ya. Kenapa pakai kata nakkini? Naqqa yunaqi artinya apa tadi? Dalam Nihaya fi Gharibil Hadis karya Ibnu Al-Athir artinya adalah memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga nakkini minal khataya, bersihkanlah dosa-dosaku. Maksudnya adalah pisahkan dosa-dosaku dari diriku
tanpa mengurangi kebaikanku. Kadang ada kotoran ya, yang dia ketika dibersihkan tidak bisa, tetap nempel terus. Akhirnya dia apakan? Dicabut sebagian. Misalnya ya, ada tumor di badan. Ini kan kotoran. Tumor di badan ini kalau dia dipisahkan dari badan tanpa mengurangi daging, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Akarnya masih ada, itu nanti tumbuh lagi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dokter? Daging itu diambil sebagian. Ya. Sehingga tumornya hilang, akar-akarnya hilang. Sampai mengurangi daging. Nah, ketika mengurangi daging yang terjadi apa? Mengurangi sebagian dari kebaikan yang ada dalam badan manusia. Daging itu kan kebaikan. Ya. Kita kalau membersihkan ini ya, kalau menyembelih kambing, lalu ada empedu. Empedu itu nempel di mana? Di organ hati, organ liver. Kita tidak mungkin bisa membersihkan empedu itu langsung tipis. Oh, hatinya nggak ada yang berkurang, tidak mungkin. Karena nanti kalau seperti itu, bocor, empedunya keluar, hatinya jadi apa? Pahit. Akhirnya kita ambil sebagian organ hati itu, kita buang. Sehingga mengurangi kebaikan sebagiannya. Kadang di benda-benda tertentu juga sama ya. Bahkan di kain. Karena tidak bisa dibersihkan, digunting, Pak. Nah, maka kita mau minta kepada Allah agar proses pembersihan itu tidak mengurangi kebaikan kita. Kita punya amal. Semoga pembersihan dosa itu tidak mengurangi amal kita. Itulah makna Allahumma naqqini minal khataya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan. Disebut pakaian putih karena noda di pakaian putih itu sangat nampak. Sehingga lebih jelas ketika dibersihkan. Sudah dibersihkan masih ada bekas, bersihkan lagi. Dibersihkan masih ada bekas, bersihkan lagi. Itu pengaruh ketika kita membersihkan pakaian putih. Kemudian bagian akhir. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air salju wal barad dan air dingin. Dicuci dengan air salju dan air dingin karena dosa ibarat api yang dipadamkan. Dan dipadamkan dengan menggunakan air dingin dan salju. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ja'ala al-khataya bimanzilatin nar likauniha tuaddi ilaiha fa'abbara an itfa'i hararatiha bil ghusli ta'kidan fi itfa'iha wa balagha fihi bisti'malil mubarradat tarqiyan 'anil ma' ila abradi minhu wa wath-thalj. Nabi SAW menjadikan dosa sebagaimana api. Likauniha tuaddi ilaiha, karena dosa mengantarkan orang kepada api neraka. Fa'abbara an itfa'i hararatiha, dan beliau menyebutkan cara memadamkan panasnya dengan cara bil ghusli, dicuci agar lebih cepat padamnya. Ta'kidan fi itfa'iha, agar lebih cepat padamnya. Wa balagha, dan beliau lebihkan fihi, dalam proses pencucian itu, bisti'malil mubarradat, dengan menggunakan yang paling dingin. Tarqiyan anil ma' ila abradi minhu, menggunakan air yang paling dingin, yaitu salju. Ya. Sehingga kenapa di sini disebutkan salju? Karena dalam hal ini dosa ibarat api yang dipadamkan dengan sesuatu yang dingin. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memahami yang namanya mencuci itu, kalau pakai air dingin kan kotorannya malah beku, malah semakin nempel. Seharusnya kan pakai air panas biar kotoran itu luntur.
Ternyata tidak demikian alasannya. Karena kotoran ini bentuknya dosa. Dan dosa itu ibarat api. Karena dia yang akan mengantarkan manusia ke dalam api jahanam. Sehingga dia dibersihkan dengan cara seperti dipadamkan. Menggunakan air dingin. Walhamdulillah. Baik jamaah, sehingga di sini dalam doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, di situ ada 3 hal yang kita minta: dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Ya. Allahumma ba'id baini, Allahumma ghsilni, Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni. Dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Sehingga dalam doa ini Anda lihat di catatan, dalam doa ini kita mohon kepada Allah penyucian dosa sebanyak 3 kali. Dengan 3 cara yang berbeda. Dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Al-Kirmani menjelaskan, yahtamilu ayyakuna fid da'wati thalathi isyaratan ila al-azminati thalatha. Fal muba'adatu lil mustaqbal, wan tanqiyah lil hal, wal ghusl lil madi. Kata Al-Kirmani, bisa jadi 3 bentuk doa ini adalah isyarat terkait waktu penyucian dosa. Ya. Al-muba'adah, dijauhkan. Allahumma ba'id baini, dijauhkan. Berarti untuk dosa di masa mendatang. Dijauhkan dari dosa di masa mendatang. Allahumma naqqini, dibersihkan. Dibersihkan adalah untuk dosa saat ini. Dan yang ketiga adalah dicuci. Dicuci, Allahumma ghsilni, dicuci untuk dosa di masa silam. Masya Allah. Sehingga kalau kita membaca doa ini, Anda bisa bayangkan ya. Kalau Allah kabulkan, bersih sudah dosa yang melekat pada manusia. Tanpa mengurangi kebaikannya. Karena terkadang ada perbuatan dosa yang diampuni, tapi digantikan dengan mengurangi pahala kebaikan. Sehingga kita punya amal A, amal B. Dijadikan oleh Allah amal itu sebagai kafarah. Sehingga amal itu terkurang. Sebagai konsekuensi dosa kita yang dihilangkan sebagian. Nah, tadi kita membaca Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di sini ada biografi yang saya kutipkan ya. Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad, ulama Syafi'iyah. Beliau bergelar Al-Hafidh karena keunggulannya dalam ilmu hadis. Karya beliau sangat banyak. Yang sangat terkenal Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan Bulughul Maram yang hampir ada di banyak masjid. Dan beliau termasuk di antara ulama yang sering dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi penjelasannya. Sehingga Masya Allah ya, beliau jadi guru bagi umat generasi setelahnya. Dan begini, berapa jumlah umat Muhammad SAW? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dari sekian miliar umat Muhammad SAW, yang menonjol namanya itu hanya beberapa saja. Yang lain hilang. Tidak tersebutkan namanya. Dan dari sekian miliar itu, yang jadi ulama sekian juta. Tapi dari sekian juta, yang unggul hanya sekian orang. Maka di kalangan umat Muhammad SAW yang namanya sering disebut cuman itu saja. Ibaratnya begini ya, Anda bayangkan. Anda di sekolah, di sebuah alma mater, yang jumlah siswanya ribuan misalnya. Tapi nama yang sering disebut cuman itu saja. Nama yang disebut kalau enggak A, B, C. Yang selalu dapat ranking yang itu. Artinya apa?
dialah orang yang paling berprestasi di tengah umat itu, sehingga namanya yang paling sering disebut karena dia orang yang paling punya prestasi. Berarti dia orang yang unggulan. Dia orang yang unggulan. Baik. Nah, makanya orang-orang unggulan ini sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah orang-orang yang karena prestasinya namanya selalu disebut, dipertahankan sejarahnya. Wallahu alam. Tayyib, kemudian redaksi doa yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sebelumnya kami minta kepada jamaah hafalkan besok. Ya. Hari ini harus dihafalkan, besok sudah hafal. Sanggup insyaAllah ya. Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, bagi yang sekolah di Muhammadiyah insyaAllah hafal. Karena sudah terbiasa ya. Kalau yang di Al-Ma'arif enggak tahu. Kayaknya doa ini enggak tahu diajarkan atau tidak. Karena dalam kurikulumnya kalau Al-Ma'arif pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, kalau redaksi yang kedua ini Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin bagi sebagian orang ini baru pertama kali didengar atau sudah pernah didengar tapi belum hafal. Mohon untuk dihafalkan ya. Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika, dengan segala pujian bagimu. Wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu. Ya. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tentang sumber doa, doa ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma," sampai akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah, beliau mengucapkan ya, kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Sekarang kita akan lihat tafsir doa. Kalimat subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji bagimu. Al-Qadhi Iyad. Beliau seorang faqih, ahli sejarah, Al-Qadhi dalam mazhab Malikiyah. Lahir di kota Ceuta, Maroko. Beliau memiliki banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah Syarah Sahih Muslim, yaitu Ikmalul Muallim, dan Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Al-Qadhi Iyad menafsirkan makna subhanakallahumma wa bihamdika. Maksudnya adalah bihamdika sabbahtuka. Wa makna hadza, maknanya adalah dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya adalah bahwa dengan karunia dan hidayahmu ya, yang mengharuskan pujian untukmu, aku mensucikanmu. Dan itu berlaku untuk semua gabungan ini ya, antara tasbih dengan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai kafaratul majlis. Maka makna subhanakallahumma wa bihamdika di situ adalah dengan karuniamu dan hidayahmu yang mengharuskan engkau dipuji ya Allah, sabbahtuka, aku mensucikanmu. Sehingga Allah Maha Suci dari segala aib dan segala sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrik kepadanya. Seperti mereka mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak, dan seterusnya.
Termasuk juga kalau ada orang muslim yang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela tentang Allah. Mana buktinya? Katanya kalau hijrah pasti dikasih. Ini pasti Allah gagal mewujudkan ini. Subhanallah dari apa yang mereka ucapkan. Di saat yang sama kita memuji Allah, menetapkan kebaikan. Karena begini ya. Ada satu kaidah dalam tauhid, dalam pelajaran tauhid asma wa sifat, sebatas mensucikan dari sifat buruk itu tidak menunjukkan pujian. Sehingga ada dua yang itu harus digandengkan ya. Antara mensucikan menyucikan atau mensucikan? Enggak apa-apa ya. Mensucikan dengan memuji. Sebatas mensucikan itu tidak menunjukkan pujian. Makanya untuk Allah ini harus digandengkan. Ini digandengkan. Sehingga agar lebih sempurna dalam memberikan pujian. Sehingga kalau orang mengatakan tidak, lalu diiringi dengan sifat tercela, itu tidak menunjukkan pujian. Pak Ijo itu tidak goblok misalnya. Pak Ijo itu tidak bodoh. Pak Ijo itu tidak apa lagi misalnya. Tidak buta. Pak Ijo tidak apa lagi. Tidak jelek misalnya. Dan seterusnya misalnya. Jadi di depan ada kata tidak, kemudian lanjutannya adalah sifat-sifat jelek. Apakah ini pujian untuk Pak Ijo? Jadi kowe iki ora goblok. Itu pujian enggak? Pujian enggak? Bukan ya? Ya, tapi orang pinter. Nah, gitu kan? Tidak bodoh tapi tidak pintar. Dia itu tidak buta. Cuman merem. Nah, senengannya turu merem. Dia itu enggak jelek, cakep enggak itu? Tadi ada lelaki yang melamar. Dia sih enggak jelek. Tapi kurang ganteng kan gitu. Sehingga sebatas menyebutkan sifat, mensucikan dari sifat-sifat kekurangan itu tidak menunjukkan pujian. Maka pasangannya harus ada pujian. Pasangannya harus ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus diiringi dengan pujian. Tembok ini tidak zalim. Tembok ini tidak zalim. Tembok tidak zalim enggak? Ya tidak. Tapi kan dia enggak bisa mukul. Ya. Kursi ini tidak zalim. Ya tidak, dia enggak bisa, tapi dia enggak bisa, tidak punya sifat kesempurnaan yang lain. Makanya digabungkan. Sehingga ketika kita menyebut Allah Ta'ala tidak bodoh, tapi dia sempurna ilmunya. Allah Ta'ala tidak buta, dan dia maha melihat, sempurna penglihatannya. Allah tidak budak, dan dia maha mendengar, sempurna dalam mendengar. Allah tidak zalim, tapi dia zat yang maha adil dan sempurna keadilannya, dan begitu seterusnya. Makanya itu digabungkan sehingga kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Nabi SAW mengatakan kalimatan, ya, ada dua kalimat yang dia yuhibbuhur rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Ya. Kemudian ahabbu indar rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tapi dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Sangat disayangkan kalau kita lewatkan kesempatan ini. Sehingga perbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Karena di situ mengandung dua hal, mensucikan Allah
dan yang kedua adalah menetapkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Untuk tafsir potongan lanjutannya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.